Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Putri Aprilia. Di sini saya sebagai moderator yang dimana akan menjelaskan tentang bisnis plan kami, yaitu Lembaga Bantuan Hukum yang kami beri nama sebagai Lembaga Bantuan Hukum Malang. Di mana saya memiliki anggota, yaitu yang pertama ada Risna Oktaviani, yang kedua ada Wita Devi Anjari, dan yang ketiga adalah Ganis Nafi. Saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang pertama, yaitu tentang profil Lembaga Bantuan Hukum MLG, atau ini MLG itu singkatan dari sebutan Kota Malang. Nah, yang pertama nama organisasi. Lembaga Bantuan Hukum MLG merupakan salah satu organisasi bantuan hukum yang didirikan pada tanggal 31 atas prakarsa dari Risna, Yolanda, Ganis, dan Devi. Yang kedua adalah kedudukan, di mana di sini kedudukan merupakan lembaga bantuan hukum independen yang beralamat di Jalan Tlogomas nomor 230 Kota Malang. Tujuan sebagai salah satu lembaga bantuan hukum untuk membantu penegakan hukum atau law enforcement yang adil dan membantu masyarakat khususnya yang tidak mengerti hukum dan membutuhkan adanya bantuan hukum. Next. Nah, di sini yang pertama, bisnis plan itu kita harus memiliki, yang pertama adalah modal. Kami memiliki rencana bahwa modal kita dapatkan dari iuran masing-masing anggota, yaitu Ganis Nafi sebesar 250 juta, Wita Devi Anjari sebesar 250 juta, Risna Oktaviani sebesar 250 juta, dan Yolanda Aprilia sebesar 250 juta. Nah, kalau digabungkan semuanya akan menjadi 1 miliar yang dimana itu akan menjadi modal awal dari pendirian lembaga bantuan MLG ini. Dan dimana 1 miliar itu akan kita buat awalnya akan kita buat sebagai yang pertama adalah penyewaan tempat dan renovasi sekitar 50 juta, lalu pembelian perabotan itu sekitar 500 juta, dan biaya pengurusan izin sekitar 50 juta. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ganis Nafi. Silahkan Mbak Ganis. Baik, terima kasih Saudari Yolanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan produksi dari layanan bantuan hukum itu sendiri. Di sini ada litigasi dan juga non-litigasi. Yang litigasi ini dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai advokat publik dan staf advokat, meliputi masalah hukum yang pertama yaitu keperdataan, yang kedua masalah hukum pidana, yang ketiga yaitu masalah hukum tata usaha negara. Sedangkan yang non-litigasi tersebut itu meliputi kegiatan yang pertama penyuluhan hukum, yang kedua konsultasi hukum, yang ketiga investasi perkara, yang keempat penelitian hukum, yang kelima mediasi, yang keenam mediasi, ketujuh pemberdayaan masyarakat, kedelapan pendampingan di luar pengadilan, serta drafting dokumen hukum. Selanjutnya yaitu rencana usaha. Rencana usaha yang akan kami buat yaitu yang pertama untuk penyuluhan bantuan hukum untuk masyarakat, yang kedua yaitu pembelian bantuan hukum, yang ketiga yaitu membuat buku panduan hukum untuk dibagikan ke masyarakat, yang selanjutnya pendampingan litigasi dan non-litigasi, dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan OBH atau Organisasi Bantuan Hukum atau LBH, yaitu Lembaga Bantuan Hukum, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Risna. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ganis, yaitu tentang struktur umum manajemen kantor. Di sini dibagi atas 3, yaitu manajemen pekerjaan, yang terdiri atas saya, Risna Octavia, dan Ganis Nafi Ubadilah, yang membahas terkait dengan pekerjaan, yaitu advokat sendiri. Kemudian yang kedua adalah manajemen kantor bidang sumber daya manusia, yang dijalankan oleh Yolanda Aprilia. Dan yang ketiga yaitu manajemen pengembangan sistem, yang terkait membahas tentang agenda dan kegiatan dari Lembaga Bantuan Hukum, yang dijalankan oleh Wita Devi Anjari. Selanjutnya,
Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu mengenai kerjasama LBH MLG. Di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pemerintah. Di sini pemerintah terdapat 3 poin, yaitu pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang, dan pemerintah Kota Batu. Yang kedua adalah LBH itu sendiri. Di sini adalah LBH Peradi Kota Malang. Yang ketiga adalah pengadilan. Di sini ada Pengadilan Negeri Kota Malang, Pengadilan Agama Kota Malang, Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang terakhir adalah kejaksaan. Di sini kejaksaan terbagi menjadi 3, yaitu Kejaksaan Kota Malang, Kejaksaan Kabupaten Malang, dan Kejaksaan Kota Batu. Yang selanjutnya adalah tujuan dari LBH MLG itu sendiri. Sesuai dengan kegiatan dan bisnis plan yang kita jalankan, maka tujuan kami terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pemberian pembantuan hukum yang meliputi segala pekerjaan jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, para tahanan, dan penghuni lapas terkait perlindungan hukum dan hak-hak hukum yang mereka miliki selaku warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah melakukan diskusi-diskusi, penerangan, penerbitan buku, dan brosur yang terkait dengan hak-hak hukum dan perlindungan hukum. Yang terakhir adalah mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga, badan, atau instansi pemerintah guna untuk mensosialisasikan hak-hak hukum serta pengetahuan hukum bagi masyarakat Indonesia. Oke, itu saja bisnis plan yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.